Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Libertina Hulu SPD, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen di SLB Negeri Gunung Sitoli, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK IAKN Tarutung dengan nomor 10288957100004. Hari ini saya akan melaksanakan praktik uji kinerja di SMP LB Negeri Gunung Sitoli dengan materi kasih Allah kepada sesama. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya, shalom. Ya, yang bisa bersuara dibesarkan suaranya ya. Melvin sama Jantik, sekali lagi ibu tanya. Selamat pagi semuanya, shalom. Bagaimana kabar anak-anak kami semua pada hari ini? Sehat? Oke, dari rumah tadi sudah makan? Sudah? Oke, nah sekarang ibu lihat dulu kesiapan belajarnya ya. Semua kaki baju dikasih di dalam ini ya. Ya, semuanya juga harus dalam sikap yang rapi karena hari ini kita mau belajar. Hari apa hari ini, Jandrik? Hari Senin ya. Hari Senin kita akan belajar pelajaran agama. Namun sebelum kita mulai dan kita lanjutkan, ada baiknya kita menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan ya. Kita bernyanyi dan berdoa. Silakan Jandrik pimpin kita bernyanyi dan berdoa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Nah, Jandik, silakan pimpin teman-teman berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mau belajar. Berkati kami supaya kami bisa belajar dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, terima kasih Jandik. Silakan kembali duduk. Oke, nah anak-anak kami semuanya hari ini sebelum ibu masuk ke materi, ibu mau absen dulu ya. Clara sudah datang, Melvin, Elina, sama Jandik. Kita ada 4 orang ya untuk SMP hari ini. Ada 4 orang yang hadir dan semuanya sudah hadir dalam keadaan sehat ya ya. Nah anak-anak kami sekalian, hari ini kita akan nantinya belajar materi yang baru. Nah, apa itu materi yang akan ibu sampaikan? Nanti akan ibu sampaikan di kegiatan inti kita. Namun sebelumnya ibu mau tanya dulu, masih ingat anak-anak kami apa pelajaran kita yang sudah ibu ajarkan sebelumnya? Siapa yang masih ingat? Apa pelajaran kita kemarin? Tentang apa? Melvin, masih ingat? Tentang apa pelajaran kita kemarin? Masih ingatkah kalian pelajaran tentang buah-buah roh? Iya, apa saja buah-buah roh? Kasih, sukacita, ya kan? Kesabaran, kelemah lembutan, ya ya? Sampai dengan 9, penguasaan diri itu adalah buah-buah roh. Ibu berharap anak-anak kami tetap ingat
disimpan di dalam hati, jangan dilupakan karena itu sangat penting untuk masa depan kita. Oke? Bisa? Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan materi pelajaran yang baru tentang kasih Allah kepada manusia. Sekali lagi, kasih Allah kepada manusia. Ya, kasih itu dilambangkan seperti ini. Nah, ya kan? Dilambangkan seperti love, cinta, bentuk hati. Bentuk hati ini, Kak Melvin? Iya, bentuk hati. Nah, kenapa tadi dikatakan Allah mengasihi atau kasih Allah kepada manusia? Kenapa Allah itu mengasihi manusia? Kenapa Allah itu sayang sama manusia? Nah, anak-anak kami semua, di sini Ibu punya gambar. Nah, ini gambarnya. Allah itu mengasihi manusia, ya, karena dia sayang sama manusia. Tuhan Yesus menciptakan apa ini? Burung di udara, ada ikan di laut, ada banyak sekali binatang-binatang. Ya, lalu Tuhan Yesus itu juga sayang kepada kita. Buktinya apa? Dia, coba lihat gambar yang kedua. Tuhan Yesus mati di mana? Mati di kayu salib. Ya, dia mengorbankan manusia. Ya, karena manusia sudah berdosa, dia mengorbankan dirinya untuk mati di kayu salib. Ada yang mau disalib di sini? Jadi mau disalib? Tidak, ya kan? Tapi Tuhan Yesus rela dia disalib. Lalu anak-anak kami sekalian, kita bisa lihat lagi di sini di layar sama Ibu, ya, bahwa dalam tujuan pembelajaran ini nantinya, ya, kita bisa mengerti pemeliharaan Allah terhadap kehidupan manusia berdasarkan ajaran Alkitab. Kedua, mengungkapkan secara lisan dan tulisan tentang pengalaman pribadi menerima pemeliharaan Allah. Ketiga, menunjukkan rasa syukur atas pemeliharaan Allah melalui doa, pujian, dan perbuatan kasih. Nah, selanjutnya, Ibu mau tanya dulu, di sini siapa punya teman? Punya teman? Punya? Melvin punya teman? Jandi punya teman? Clara punya teman? Punya ya? Punya teman. Kita sayang tidak sama kawan kita? Sayang. Melvin, siapa temannya di sekolah? Siapa temannya di sekolah? Sebut sama Ibu, satu saja namanya. Jandi, ada teman? Siapa? Coba sebut sama Ibu. Alfian, bagaimana kamu sama Alfian? Sayang atau tidak sayang? Kamu kasihi dia atau tidak? Hah? Kasihi ya? Nah, itu tandanya bahwa Allah itu menciptakan manusia karena kasih-Nya. Ia ingin manusia hidup bahagia, saling mengasihi dan menjaga ciptaannya. Kasih Allah tidak pilih-pilih, semua orang dikasihi apapun keadaannya. Makanya tadi Ibu tanya, Melvin, kamu sayang tidak sama temanmu? Tentu sayang ya. Jandi, kamu sayang tidak sama temanmu? Tentu sayang kan? Dan itu sudah harus kita lakukan karena duluan Tuhan sudah mengasihi kita. Lalu anak-anak kami semuanya, apa yang menjadi bukti Tuhan? Bukti Tuhan mengasihi kita, apa buktinya? Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, Tuhan itu sayang kepada kita dengan cara Dia memberikan kita hidup, memberikan kita makanan, minuman. Ya, kalau misalnya kita tidak ada memiliki atau pernah memakan ikan, Jandri, bisa kita hidup?
Misalnya lagi ada buah-buah dari pohon ini, bisa kita makan? Bisa tentunya, tapi kalau tidak ada bagaimana? Tidak bisa kita makan kan? Nah, begitu juga hewan-hewan yang lain. Lalu apa bukti Tuhan lagi mengasihi kita? Seperti yang Ibu bilang tadi, Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ya kan? Kita punya dosa yang banyak, Tuhan rela di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Lalu, ada lagi. Apa yang harus kita lakukan? Ya, ketika Tuhan sudah sayang sama kita, mengasihi kita. Pertama, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Setiap hari kita harus berdoa. Berdoa sama Tuhan ya, setiap hari kita harus berdoa. Ya, bangun pagi, sebelum tidur juga harus berdoa. Karena itu sudah mencakup bahwa kita itu bersyukur kepada Tuhan. Lalu Jandrik, ada lagi, kita harus berbuat baik. Berbuat baik kepada teman, tidak mengejek seperti ini. Ya, tidak membuli seperti ini salah. Ya, tidak mengolok-olok, tidak membenci sesama, tetapi kita harus mengasihi sesama. Lalu menjadi anak yang sopan, jujur, dan penuh kasih. Menjadi anak yang sopan. Di tengah kerumunan orang, kalau ada, kamu lihat, kamu harus bilang, permisi, mau lewat, tundukkan punggungnya, kasih tangan. Itu dikatakan kamu anak yang sopan. Ya, anak yang jujur. Ya. Nah, sekarang Jandrik dan teman-teman, Ibu akan cek sama kita dulu satu video yang bisa menunjukkan bahwa kita itu adalah ciptaan Tuhan. Coba dilihat ya. Di Taman Eden ada pohon pengetahuan, tetapi Allah melarang manusia memakan buahnya. Iblis menipu manusia, manusia makan buahnya. Manusia berdosa karena melanggar perintah Allah. Karena berdosa, Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden. Mereka terpisah dari Allah. Manusia tidak bisa bertemu dengan Allah karena manusia berdosa. Manusia yang kudus berada di sorga, manusia yang berdosa dihukum di neraka. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kitab Roma pasal 3 ayat 23. Sejak masih kecil, kita sudah punya dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Kitab Roma pasal 6 ayat 23. Itu artinya kita yang berdosa harus menerima hukuman mati. Oke, nah itu dia ya, video tentang betapa Yesus itu mengasihi manusia. Ya, di Roma pasal 6 ayat 23 itu berkata, sebab upah dosa ialah maut. Ya, sebetulnya kalau kita ini adalah orang yang berdosa, Melvin, kita sudah masuk neraka. Tapi karena Tuhan sudah mengasihi kita, sayang sama kita, Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ya, oke. Sampai di sini materi Ibu. Ada yang ingin bertanya? Ada pertanyaan kamu, Jandri? Melvin, teman-teman yang lain? Tidak ada? Tidak ada? Oke, kita lanjutkan. Di sini Ibu akan kasih satu tugas kepada kita nantinya, ya, untuk dikerjakan anak-anak kami di sini. Bisa? Oke. Nah, sekarang
Kita coba dulu ice breaking supaya badan kita sehat, kuat, dan tetap semangat. Coba dulu semua berdiri. Ikut ya. Ayo diikuti ya. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, kita nanti akan ada tugas membuat satu karya. Di sini ada gambar salib. Ibu sudah letakkan di meja anak-anak kami ada 4 tanda love. Ya, di situ nanti kita akan buat di tengahnya kasih, di atasnya Allah, di samping sebelah kanan kata sesama, di samping sebelah kiri kata teman, dan di bawah ada kata keluarga. Coba dulu dibuat, disusun. Disusun dulu kata ini sesuai dengan yang ada sama Ibu. Coba apa yang di atasnya? Nanti di lem, coba dibuat dulu. Nanti Ibu tampilkan di atas ya. Nah itu dia, ada di atas, sudah Ibu kasih. Nah itu dia, yang di atas ada kata Allah yang pertama, lalu kasih nanti ini, kasih nanti love-nya. Kasih love-nya dulu, baru nanti ini. Oke, katanya. Melvin, sudah? Oke, nanti apa yang di atas ini? Ini lemnya nanti ya. Jangan banyak-banyak. Ya, seperti, enggak, di sini. Di sini, di tengah. Allah nanti di sini kata Allah. Dan ini lemnya ya. Lem dulu baru nanti ikuti kata apa yang di atasnya. Udah? Ya. Mulai ya, dikerjakan. Diikuti sesuai yang ada di atas. Ya.
Ada yang sudah siap? Sudah siap? Ya. Jandrik sudah siap? Sudah siap? Oke. Coba lihat, coba berdiri. Tunjukkan sama ibu. Bagus ya. Ini ya, sama Elina sudah selesai. Ya, dan sudah betul ya. Yang di atas ada kata Allah, di tengah ada kata kasih, di samping kanan ada kata sesama, samping kiri ada kata teman, dan di bawah ada kata keluarga. Ada lagi yang sudah siap? Jandrik sudah siap? Coba berdiri, kasih nampak sama ibu biar ibu lihat. Ya, berdiri Jandrik. Ya, coba Jandrik dulu berdiri. Ya, sebut ya. Ini kata Allah. Apa? Allah. Kasih. Teman. Maaf, sesama. Teman. Keluarga. Sekali lagi ya. Allah. Sesama, kasih, teman, keluarga. Sudah selesai ya? Bagus. Melvin sudah selesai? Sudah? Oke. Tinggal Clara ya, tidak apa-apa. Nanti si Clara boleh dilanjutkan di rumah ya. Karena agak susah juga penglihatannya, tidak apa-apa. Melvin sudah selesai? Coba berdiri, sebut sama ibu. Sebut sama ibu, ini ada kata Allah, apa? Allah. Sesama. Kasih. Teman. Keluarga. Sekali lagi, Allah. Sesama. Kasih. Teman. Keluarga. Oke, bagus ya anak-anak kami, sudah bagus membuat hasil karyanya. Nanti silakan bawa ke rumah ya sebagai hadiah sama kalian. Nah, untuk anak-anak kami semua, ibu senang ya sudah mengikuti pelajaran hari ini ya. Untuk itu ibu mengharapkan minggu depan kita akan lanjutkan lagi ya, lanjutkan apa nanti lagi materi kita. Namun sebelumnya, sebelum kita tutup ya, kita akan berdoa dulu. Ibu yang pimpin, ya. Tapi sebelum kita sebelum kita berdoa, coba kita dulu speaking ya. Tepuk semangat ya, biar lebih semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh belajar materi tentang kasih Allah terhadap sesama. Berkati kami supaya kami bisa mengerti dan memahaminya serta mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Ibu sapa kita semua ya. Selamat pagi semuanya. Shalom.